pagi. Saat ini saya bersama Pendeta Yance Tonapa. Pak Pendeta, tugas di mana sekarang? Di GPB Immanuel Supratman, Lombok. Oke. Nah, sekarang saya akan mewawancari beliau. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah bagaimana Pak Pendeta Yance Tonapa sekarang ini melihat GPIB? Ya, sebagai warga GPIB sekaligus seorang pendeta di GPIB, ya harus disadari bahwa GPIB ini adalah miniatur kebinekaan. Nah, karena itu GPIB sekarang memang sudah berjalan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Namun mungkin ke depan kreativitas dan juga kegiatan-kegiatan itu paling tidak bukan sekedar dirasakan oleh jemaat-jemaat yang ada di kota-kota besar. Diharapkan ke depan GPIB juga mulai memberikan kesempatan-kesempatan yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang ada di luar Jabodetabek, sehingga kehadiran GPIB betul-betul menyentuh akan semua kehidupan penata layanan yang ada di jemaat-jemaat di luar Jabodetabek. Nah, GPIB ini perlu juga memerlukan seorang pemimpin. Pemimpin dalam arti ini mungkin ideal, tapi paling tidak pemimpin yang menghamba, pemimpin yang turun ke bawah untuk mendengar. Ya, bukan pendekatan birokrasi semata, tapi pendekatan kekeluargaan. Karena kita melihat GPIB ini warga jemaatnya ada di berbagai tempat dengan budaya dan karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ yang saya maksud tadi pendekatan hambaan itu sangat penting. Nah, salah satunya bagaimana kita mendengar sehingga kita bisa mencari jalan yang keluar, solusi yang terbaik untuk membawa ke GPIB ke depan untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam KPU PJ. Oke, nah sekarang yang kedua. Dari poin pertama tadi kan ada kesan bahwa GPIB kepemimpinannya tidak menghamba, sehingga perlu ada pemimpinan hamba. Lalu ada ideal kreativitas, berarti sekarang nggak kreatif. Nah, di tengah situasi GPIB yang seperti itu, kira-kira apa sih strategi dan peran yang akan dilakukan untuk membawa GPIB ke arah yang ideal tersebut? Nah, GPIB banyak sekali potensi orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik. Ya, bagi baik warga jemaatnya, baik juga mereka-mereka yang ada di unit misioner. Nah, ini harus diberdayakan dengan benar. Dan juga para pendeta saya kira melihat banyak, apalagi sekarang ini banyak pendeta-pendeta muda. Ini perhatian saya melihat bahwa banyak pendeta-pendeta muda mempunyai kapasitas yang luar biasa. Nah, ini kita rangkul mereka, kemudian kita bersama-sama duduk untuk menyusun strategi yang baik ke depan. Bagaimana melihat ke depan GPIB ini, apalagi tantangan ke depan budaya teknologi yang sangat luar biasa. Itu menjadi bukan ancaman, tapi itu menjadi tantangan. Bagaimana sekarang kehadiran seorang pendeta, kemudian warga jemaat, unit misioner, JKT Penatua, khususnya mereka yang memiliki kerinduan yang luar biasa untuk membawa GPIB. Nah, strateginya salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan inovatif-inovatif yang mampu membawa GPIB ini bisa hadir di tengah-tengah tantangan itu, ya, tantangan teknologi. Nah, kemudian saya juga melihatnya, ya, bagaimana warga jemaat juga memahami pentingnya kehadiran mereka dengan sungguh-sungguh dalam persekutuan, bukan hanya datang pada saat hari Minggu, tapi bagaimana mereka memberi diri, ya. Sebab kalau juga pendetanya, dia penetanya di misioner sudah memberikan diri, kemudian warga jemaatnya juga tidak menangkap apa yang sudah direncanakan, ya, lewat berbagai program kerja yang sudah ada. Walaupun memang ada program-program kerja yang mungkin belum sampai menyentuh tingkat warga jemaat, tapi paling tidak inilah saatnya kita, ya, duduk bersama, ya, kemudian kita ramu bersama, ya, sehingga yang belum disentuh itu betul-betul bisa kita selesaikan dengan baik, kemudian itu menjadi jalan kita bersama. Oke. Bisa elaborasi sedikit nggak tentang tadi disebut inovasi dan ada hal yang belum disentuh, itu
Ya, penggunaan alat-alat teknologi itu kan masih banyak orang yang belum bisa menerima. Sebagai contoh, beberapa tempat yang saya layani, seakan-akan teknologi itu justru tidak berguna. Tapi dalam tanda kutip tidak berguna dalam artian sangat mengganggu kenyamanan beribadah. Padahal justru teknologi bagi saya itu bisa dipakai untuk menciptakan atau alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik. Contohnya penggunaan WA, Telegram, ya, Facebook biasanya hanya digunakan untuk pembicaraan-pembicaraan menurut saya tidak membangun, ya. Tapi lebih banyak menceritakan hal-hal yang tidak substantif dalam kehidupan berjemaat. Nah, itu yang mungkin perlu kita jadikan medium. Salah satunya saya bilang katakan inovasi kita bagaimana, ya, kita, ya, semua warga GPIB menggunakan medium itu supaya apa yang diharapkan tentang visi misi GPIB itu betul-betul semua diketahui, dirasakan, bahkan semua juga bisa mengambil bagian di dalamnya. Nah, tantangan kita adalah sekarang teknologi, bagaimana yang ada di luar daerah sekarang, ya. Itu kan belum banyak para pendeta aja bisa bicara dengan saya, membicarakan bahwa mereka kesulitan untuk mengakses itu. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu tantangan kita GPIB ke depan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih. Sebagai pemimpin GPIB, khususnya kalau nanti terpilih sebagai pemimpin GPIB, maksudnya sinode. Nah, apakah Pak Pendeta memiliki kesadaran atau merasa terpanggil atau terdorong untuk mengundurkan diri apabila peran dan strategi yang disampaikan tadi itu tidak dilakukan atau melakukan pelanggaran hukum dan ataupun misalnya ya pelanggaran panggilan iman. Nah, itu gimana kira-kira? Ya, tidak baik juga ya sebenarnya kalau kita selalu mengundurkan diri, ya. Tapi paling tidak kita merenungkan bahwa ada hal-hal yang sudah gagal kita lakukan. Kemudian kegagalan itu, ya, kita minta kepada orang-orang yang selama ini memang rindu ingin membawa GPIB lebih baik ke depan, ya, mengingatkan, menegur kita. Ya, kalau memang sudah diingatkan kemudian kita masih melakukan hal yang sama, memang sebaiknya dengan kesadaran diri, memberikan ruang kepada mereka-mereka yang lebih baik lagi, memberi kesempatan kepada mereka yang lain, dan kemudian kita memotivasi agar mereka melakukan sesuatu yang memang betul-betul menyentuh akan kehidupan GPIB ke depan. Secara pribadi, ya, harus kesadaran bahwa memang kita melakukan hal-hal yang mungkin belum baik bagi GPIB, ya. Kita harus sadar, mundur lah, berikan kesempatan, peluang kepada yang lain. Oke. Baik. Ada lagi? Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Yan Cetonapa. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati.